Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rashid Farabi dengan NIM 123430096 dari Politeknik Biomedis Angkatan 2023. Saya dari kelas FC kelompok 3B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merangkai dan juga mensimulasikan dari modul Bipolar Junction Transistor atau BJT. Nah, jadi di modul BJT ini ada 4 percobaan. Jadi percobaan pertama bisa kita lihat di modul sebelah kanan, yaitu ada karakteristik input BJT IC sampai VBE. Jadi IC itu adalah arus pada kaki transistor kolektor, dan untuk BE yaitu adalah tegangan dari basis dan juga emitornya. Langsung saja kita rangkai ya. Seperti ini kita lihat ini ada rangkaiannya. Lalu kita akan memasukkan beberapa komponennya. Komponen pertama yaitu ada phase-in ya. Phase-in kita masukkan. Terus itu ada V-source yaitu sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini kita akan menggunakan di percobaan yang selanjutnya. Tapi untuk percobaan ini kita siapkan saja dulu. Lalu ada C source. Kalau tidak salah ini adalah sumber arus. Nah, lalu kita siapkan yang namanya resistor. Lalu kita siapkan kapasitor. Lalu kita siapkan yang namanya transistor. Transistornya yaitu kodenya adalah ya ini. Oke. Sudah semua kita kumpulkan, lalu kita bisa langsung saja angka ya. Jadi kita mulai dulu dengan phase-nya ada di sini. Lalu kita letakkan resistornya ada di sini. Nah, lalu kita letakkan resistornya di sini ya. Nah, sama saja sebenarnya. Lalu ada sumber tegangannya, ini dia di sini. Kita langsung sambungkan saja ya. Ini di atas ini. Untuk nilai-nilai resistansinya atau yang lain-lainnya itu kita akan atur nanti dulu. Sekarang kita hubungkan saja kabel-kabelnya. Nah, ini kita hubungkan dengan ke ground dari sini. Oke, jadi seperti yang kita lihat untuk setting gelombangnya itu dengan frekuensinya 1000 Hz dan juga amplitudenya itu 0,8 volt. Kita langsung atur saja di sini. Ini adalah 1000 dan ini adalah 0,8. Oke, lalu kita setting ya resistornya itu kalau tidak salah adalah 82 ohm. Oke. Dan ini sebesar 10 volt ya. Nah, setelah itu barulah kita ukur dengan menggunakan osiloskop ada di sini ya. Nah, ya ada osiloskopnya. Kita letakkan dan channel A-nya kita letakkan di dekat phase-in seperti ini ya, ke titik B. Lalu ini channel B-nya kita letakkan di dekat resistor. Nah, oke ya, mari kita run saja. Nah, seperti yang kita lihat ya, ini hasil sinyalnya. Tampaknya memang ada kesalahan sih memang ya di sinyalnya ini. Oke. Ya, tampak lebih besar ya. Ya. Ini kita matikan saja. Oke, untuk kita bisa melihat lebih dekat sinyal-sinyalnya, maka kita akan gunakan DC sub saja. DC subnya itu kita membutuhkan rangkaian yang lebih sederhana dibandingkan yang di bagian kiri ini. Kita rangkai dulu rangkaian sederhananya. Kita siapkan dulu yang namanya ini dia generator DC. Lalu kita siapkan generator. Oh iya, sebentar. Kita siapkan dulu generator sinus. Ini DC-nya kita letakkan atas. Ini kita atas sinusnya di sini. Lalu kita siapkan transistornya di sini ya. Nah,
Kemudian baru kita pasang resistornya. Kita letakkan sedikit ke atas lagi. Lalu kita putar ya. Dengan nilainya 82. Oke. Kita langsung sambungkan saja. Ini ada groundnya. Nah, sudah ya. Lalu kita ambil DC stripnya. Oh ya, namanya bukan DC strip ya, tapi ada yang namanya itu transfer. Nah, kita gunakan DC transfer. Nah, lalu kita pakai probe ada probe-nya itu ini arus. Nah, dengan ketentuannya ini adalah dari settingnya ya. Kita gunakan settingnya itu 100, lalu ini 500 U, dan ini adalah 5. Lalu kita drag ke sini. Oh ya, tunggu sebentar ya. Oke, jadi sebelumnya kita perlu tentukan dulu sumber-sumbernya ya. Nah, sumber-sumbernya ini bisa kita lihat dari atas ini adalah L21. Nah, L21 ini ada di atas dan kita ganti saja dengan VCE. Tapi sebenarnya ini VBE ya. Udah, kita biarkan saja. Yang di atas ini kita ganti dengan V yang di atas L21, ini adalah L2B, QDB. Ada kita spasi. Nah, sepertinya ini memang terbalik ya. Maka kita tentukan dulu sumbernya di sini. Sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini kita untuk stop value-nya itu kita bukan nilai seperti tadi, tapi tetap 1 ya, 111. Lalu kita namakan ini VBE, dan lalu kita namakan ini adalah VCE, dan kita namakan probe ini adalah BEIB ya, seperti itu. Nah, seperti inilah ya, dia muncul grafiknya ke atas seperti ini, dan dia mengalami kenaikan pada nilai antara 0,5 sampai 0,6 volt, atau 500 mili sampai 600 mili itu mengalami kenaikan di VBE-nya ya. Lalu dia mengalami kenaikan juga di sini, yaitu sekitar 700 atau 709 mili ya sekitar ya. Seperti itu. Nah, lalu lanjut kita ke percobaan kedua. Jadi percobaan kedua ini kita akan menentukan menggunakan rangkaian yang sama, tapi kita menggunakan komponen berbeda gitu. Nah, komponen berbeda itu yaitu ini adalah sumber arusnya, dan ini adalah generator sinyalnya atau phase signalnya. Nah, lagi kita hapus dulu komponennya, lalu kita pakai sumber arus di sini ya. Kita putar dulu, lalu kita pakai sinus. Kita hubungkan ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ubah ampernya menjadi 25 mikros, dan ini tetap sama mungkin ya. Dengan sedikit berbeda ya. Amplitudenya adalah 12. Lalu ini volt aja atau tidak usah. Frekuensinya adalah 1000. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja. Nah, seperti ini hasil sinyalnya, dan yang tetap lurus ya. Mungkin kita bisa memutar-mutar juga ini. Nah, untuk kita bisa lihatnya, kita bisa langsung lihat di sini, di stripnya di sini ya. Nah, jadi apa sih bedanya yang tadi? Bedanya itu posisi letaknya itu kita bedakan gitu, dan juga ini juga kita tukar
dari sinus ke tegangan gitu. Kita hapus-hapus saja dulu ya, seperti bloknya, ininya. Lalu kita gunakan sinusnya ada di atas sini. Lalu di sini adalah DC-nya, sumber DC-nya. Kita namakan saja ini adalah IB. Lalu kita namakan ini adalah VCE. Lalu kita gunakan probe arus. Kita putar-putar dulu di sini. Oh iya, salah. Ini arahnya harus ke bawah ya. Ini dia. Nah, ini kita namakan saja ini IC. Oke, kita bisa spasi. Oh ya, kita drag dulu. Nah, ada fatal ya. Jadi ini harus kita ubah dulu. Kita ubah dulu source-nya menjadi ini VCE dan ini adalah IB. Lalu ini kita ubah jadi 100. Ini kita ubah jadi 500 mikro. Lalu ini adalah nomor stepnya adalah 5. Apakah bisa? Bisa ya. Oke, jadi untuk kita bisa menentukan grafiknya lebih bagus lagi, maka kita harus mengedit dari DC generatornya menjadi current source ya, atau sumber arus gitu. Nah, jadi baru kita pencet spasi. Nah, inilah hasilnya. Nah, dari sini kita akan mengambil data-datanya. Data-datanya itu seperti yang kita lihat di modul ya. Kita harus menentukan ini. Nah, jadi sebelum kita mengambil data-datanya, kita reses dulu atau screenshot dari hasil dari osiloskop kita ini seperti ini ya. Lalu di sini barulah kita screenshot hasilnya dari karakteristik dari inputnya seperti ini ya. Untuk kita gunakan di percobaan ketiga. Nah, percobaan ketiga itu seperti apa? Jadi dari percobaan ketiga itu kita menentukan efek early pada transistor BJT. Nah, kita menggunakan rangkaian yang sama. Nah, bedanya kita kali ini mengambil data-datanya dari grafik seperti ini. Lalu kita tentukan VCE, IC, dan juga tegangan A-nya seperti ini. Yang rumusnya adalah tegangan early seperti ini ya. Dari masing-masing IB1 itu tegangan L-nya berapa. Nah, nanti kita menentukannya dengan VCE 2 IC1. Nah, misalnya nih, IB ada di, kita tentukan dulu IB-nya. Nah, IB itu ada di sini, ini IB 100 mikro. Nah, ini berubah jika dia ada di posisi yang berbeda. Misalnya di posisi pertama ini nilainya 100 mikro, seperti ini 100 mikro. Lalu kita letakkan kedua, ini nilainya 200 mikro. Kita letakkan ketiga 300 mikro, seperti itu ya. Nah, jadi kita tentukanlah ini IB pertama yaitu 100 mikro. Nah, jika ini IB pertama yaitu IB1 seperti ini, maka kita tentukan VCE 1-nya. VCE 1-nya itu ada di, kita tentukan di titik pertamanya misalnya di VCE 30,1 ini ya. VCE 30,1 di titik 30 ini. Ini VCE 1-nya, lalu ini adalah misalnya kita geser ke kanan. Nah, kita ke 40,1 gitu. Nah, ya sebenarnya kita tentukan saja ya ini 40,1 gitu. 40,1 aja langsung 30,1 aja langsung, lalu ini 40,1-nya gitu. Lalu dari titik pertama ini dari 30,1 ini, maka IC-nya berapa? IC-nya itu adalah di sini 23,6. Lalu kita langsung tulis saja 23,6 IC1-nya, lalu di titik kedua sini tetap di IB 100 ya, dan VCE-nya itu adalah 40,1. Nah, IB-nya adalah 26 milivolt gitu. Nah, ini IC2-nya. Barulah kita selesaikan menggunakan rumus VA, lalu kita mendapatkan hasil VA-nya seperti itu. Dan ini berlaku juga dengan pada IB2 ada di sini. Ini IB2 di sini. Lalu ini IB3-nya di sini 300 mikro begitu. Nah, lanjut kita ada di percobaan keempat. Untuk percobaan keempat kita itu
melakukan percobaan pengaruh bias pada penguat transistor dengan rangkaiannya seperti ini ya. Nah, jadi kita atur dulu rangkaiannya. Yang dimana ini adalah generator sinyal ya. Kita hapus dulu. Generator sinyal itu adalah Vsin di sini. Lalu kita menggunakan Vsource di sini. Lalu kita menggunakan sumber arusnya di sini. Kita menggunakan beberapa sumber ya. Kita putar, lalu kita hubungkan menggunakan kabel di sini. Karena kita sedikit ke bawah, lalu kita hubungkan lagi, hubungkan dan hubungkan dengan ya, jangan sama, cukup sama ya. Jadi amplitudenya itu 50, bedanya ini 50 mili, lalu frekuensinya adalah 1000. Lalu sumber arusnya itu kalau tidak salah ini variabel ya. Jadinya kita mengikuti besarnya resistor yaitu 82. Tapi biasanya sumber arus itu dalam ampere itu biasanya mikro. Jadi kita 82 mikro saja. Lalu untuk ini adalah 9 volt sedangkan jadi di modul. Nah, barulah kita tentukan ya dari osiloskopnya hasilnya seperti ini. Mungkin ini taruh ini ya. Seperti ini ya hasilnya. Ya, seperti ini. Sebenarnya sama saja sih channel-channelnya sudah saya tentukan juga channel-channelnya dari osiloskopnya. Memang seperti inilah hasilnya ya. Seperti ini. Dan untuk supaya kita bisa tahu lebih dekat, kita akan menggunakan rangkaian sederhana dengan menggunakan DC transfer lagi. Nah, di sini kita menggunakan rangkaian yang berbeda. Kita hapus-hapus saja dulu ya. Kita mulai dari awal yaitu menggunakan ininya sign, lalu kita menggunakan yang namanya kapasitor. Kapasitor ini, oh iya saya lupa. Jadi ini harus menggunakan kapasitor ya ternyata. Bukan. Oh ya kapasitor. Maaf. Jadi kapasitornya letakkan di sini. Saya lihat dulu kapasitornya ini berapa settingannya. Oh ya maaf, jadi ini kapasitor ini biasanya dalam bentuk mikro ya. Jadi kita sesuaikan dengan resistor. Lalu dengan sumber arusnya ini kita random saja yaitu 25. Seperti itu. Mungkin kita bisa lihat osiloskopnya. Ya tetap sama lah ya. Mungkin tegangannya beda, ini 50 volt. Seperti itu. Lalu kita buat lagi rangkaian sederhananya. Ini menggunakan kapasitor juga di sini. Kita putar, lalu kita hubungkan dulu. Nah, kita menggunakan DC ya. Di sini. Lalu kita hubungkan dengan transistor. Lalu resistornya di sini. Lalu ini adalah DC ya. Di sini kita hubungkan langsung saja. Kita hubungkan dengan ground. Nah, lalu kita tentukan sepertinya, oh ya ini kita ubah menjadi 82 maksudnya. Kita taruh. Nah, kita letakkan plugnya ya, jangan lupa. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Dengan ketentuannya ini adalah kalau tidak salah sepertinya tidak perlu diubah ya. Sebentar. Ini sebentar. Oh ya. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi sini ada beberapa pengaturan yang harus kita ubah lagi ya. Jadi di sini kita harus mengubah namanya terlebih dahulu, yang dimana ini adalah IC.
Lalu ini adalah C22 dan ini adalah anggap aja ini VCE ya. VCE. Kita ubah di sini menjadi VCE. Lalu ini adalah IBE IC maksudnya. Nah, kita ubah ini start value-nya adalah min 5. Lalu ini adalah 5 stopnya. Lalu kita start value-nya tetap 0, ini 50 mikro. Lalu kita ubah ini 5. Seperti ini. Spasi. Nah, seperti ini ya. Baiklah, jadi seperti yang tadi ya. Untuk DC-nya ini harus kita ubah menjadi source, sumber arus. Nah, baru kita klik spasi dan kita dapatkan ini hasil kurvanya. Seperti ini. Ini hasilnya. Nah, dari sini kita harus mendapatkan beberapa data-data. Oh ya, dari di sini kita harus menggambarnya secara manual. Nah, seperti kita harus menentukan daerah cut off-nya itu nanti dulu. Yang pertama kita harus menggambarnya ini secara manual gitu. Entah itu menggunakan pensil atau pena atau menggunakan website gitu. Nah, ini kita tentukan bagian bawah itu ada tegangannya dari misalnya dari 0 sampai 4 misalnya. Lalu di atasnya ini adalah arus IC-nya. Seperti ini. Ini IC-nya adalah 10. Di atas ini adalah 20, 30 gitu. Jadi kita tentukan ini. Ini misalnya 50, 40, 30, 20 sampai 0. Lalu dari 0 sampai 4 seperti itu. Ini anggaplah X-nya adalah FVCE dan atas yang tegak ini adalah arus IC-nya. Kita tentukan itu secara manual dan secara perlahan-lahan ya. Misalnya ini awalnya 0. Misalnya VCE-nya ini 0. Anggaplah ini 0. Lalu IC-nya adalah 10. Dan arus L22-nya ini adalah minus 937. Nah, nanti secara perlahan-lahan, secara satu persatu akan terbentuklah grafik secara manual gitu. Seperti itulah. Nah, lalu kita akan menentukan daerah cut off-nya. Jadi, apa itu daerah cut off? Daerah cut off itu adalah area di mana itu ditentukan dari 0 sini sampai dia di atas di mana dia itu bengkok paling terakhir, ada di atas sini ya. Ini ada daerah cut off. Maaf, itu adalah daerah saturasinya. Jadi dari 0 sampai atas ini adalah daerah saturasi. Lalu cut off itu dari mana? Cut off itu adalah dari 0 sini sampai ke bawah sini. Misalnya kita ambillah itu dari 4. Maksudnya dari 0 sampai 4. Misalnya daerahnya. Nah, jadi daerahnya itu ini kan sudah terambil oleh ini ya dari sampai saturasi. Maka ini sisanya ini dari bawah sini sampai sini adalah cut off-nya seperti itu. Dari sini sampai sini ini adalah cut off-nya. Nah, sisanya apa? Sisanya itu ada daerah aktif yang dimana kalau misalnya ini adalah saturasi sampai sini adalah saturasi, dari sini sampai 4 ini adalah cut off, maka sisanya adalah ini adalah daerah aktifnya. Daerah aktif ini yang berfungsi untuk meningkatkan atau menguatkan sinyal gitu. Sedangkan daerah saturasi maupun cut off itu berguna sebagai saklar listrik yang dimana itu untuk memutuskan arus ataupun mengalirkan arus listrik seperti itu. Oke, itu sekian dari saya dari penjelasan dari modul BJT. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.